Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita belajar materi daring ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, minggu kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas mengenai teks cerita sejarah. Udah baca belum? Sudah menyimak belum? Dan sudah menyerahkan belum tugasnya? Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah bersama dengan kalian bersama-sama. Ya, ya, jadi apa kesimpulannya yang mendapat kita simpulkan bersama-sama? Yaitu teks sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Itulah tadi definisi dari teks cerita sejarah. Ya, betul tidak jawaban kalian yang kalian kirim ke Bapak kemarin? Kalau udah benar bagus. Lanjutkan, good job ya. Ya, itu tadi pengertian dari teks cerita sejarah. Sekarang kedua yaitu apa? Ciri-ciri dari cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kronologis. Kronologis berarti berkaitan dengan waktu ya. Ini jadi kronologis itu menggambarkan sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Nah, itu adanya di dalam ciri dari kronologis ya. Ciri di teks cerita sejarah itu yang pertama ada kronologis. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal anak-anak? Yaitu kata sambung penanda keterangan waktu. Itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Ingat aja, temporal itu berkaitan dengan tempo, dengan waktu. Ya, kalau Bapak Ibu kalian pernah hutang, ingat Ibu, temponya tanggal sekian. Nah, itu berarti penggunaan kata temporal. Nah, cirinya dari penggunaan konjungsi temporal yaitu ada kata saat, pada, ketika, dan sebagainya. Banyak sekali hal itu memang sudah tidak asing lagi kalian gunakan dan kita gunakan di kehidupan sehari-hari, ya kan? Itu yang kedua dari teks cerita sejarah. Ciri yang ketiga adalah apa tadi? Berisi fakta ya. Karena sudah tentu cerita sejarah itu cerita yang benar-benar terjadi haruslah memuat sebuah fakta ya. Fakta dapat kita sebut ya di saat ini yaitu dengan sebutan data ya. Dari mana kita mengetahui fakta atau data itu dapat kita peroleh? Yaitu dengan menggunakan rumusan, ingat tidak? 5W plus 1H atau adik Simba. Adik itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu kita kasih akronim atau kita sebut atau ringkas yaitu dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jelas ya? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu kalian akan dapat menggali fakta-fakta di dalam sebuah teks cerita sejarah yang penulis sajikan ya. Itu dari ciri-cirinya ada 3. Ingat, kronologis, konjungsi temporal, dan berisi fakta. Itu cirinya. Yang ketiga, materi pembelajaran kita kali ini yang Bapak sampaikan yaitu tentang struktur teks cerita sejarah. Ya. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Apa itu orientasi? Ya, itu terletak
cirinya yaitu terletak pada paragraf pertama pada pada teks cerita sejarah tersebut. Isinya apa sih kalau orientasi itu? Yaitu sama aja dengan pendahuluan atau pengenalan teks ya, atau berupa pengantar gitu sebelum masuk ke topik utama ya, dalam teks cerita sejarah tersebut ya. Itu yang pertama ciri dari teks cerita sejarah, yaitu orientasi. Yang kedua adalah yaitu urutan waktu yang kronologis seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal ya. Itu peristiwanya itu dijelaskan dari pertama peristiwa itu terjadi sampai dengan akhir peristiwa itu terjadi. Biasanya cirinya itu terletak di paragraf kedua ya, memuat urutan kejadian dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita struktur yang ketiga ya. Ya, reorientasi ya, itu isinya adalah bagian pendapat dari penulis ya terhadap ulasan teks cerita sejarah yang dia ulas ya. Jadi opini atau pendapat dari penulis ya, nanti kamu akan membahas itu ya. Itu saja materi kali ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat baik ke dalam pembelajaran kali ini ya. Semoga semuanya bisa mencerna apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah tersebut. Baik, dan Bapak akhiri dan terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe ya untuk kemajuan YouTube-nya untuk nanti pembelajaran bisa lebih menarik lagi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.